apa kabar hari ini? Siap? Dan akan bertumbuh dan berbuah bagi Yesus. Yes, saya benar. Kita bersyukur di malam hari ini karena kita lagi berkumpul untuk melaksanakan suatu peribadatan. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah kita di malam hari ini. Sebagai lagu pembukaan, mari kita bernyanyi bersama-sama Allah itu baik. Ibadah persekutuan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gereja Semani langsung di malam hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut nyanyi bersama-sama Satu Hal Yang Kurindu. Tentu sebagai seorang manusia yang lemah, kita sering bahkan selalu melakukan kesalahan dan dosa.
Untuk itu kita masih diberikan kesempatan untuk mengatur dosa kita kepada Tuhan. Mari kita doa bersama-sama, Kau mengenal hatiku. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih, anugerah dan berkat yang begitu besar yang kami rasakan sampai saat ini. Walaupun kami tidak dapat beribadah secara bersama-sama, namun kiranya Engkau hadir di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing, dalam kami beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah kami, agar kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapa, kami sadar dalam kehidupan kami sering melakukan kesalahan dan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
yang menyakiti hati orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, bahkan terlebih khusus menyakiti hatimu ya Bapa. Bapa, ampunilah kami, baruilah hidup kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dan ya Bapa, sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami perhatikan dan kami berikan kepada sesama kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita beri bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat ini kita akan membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan kita di minggu berjalan ini dalam kitab Ester pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Perikop ini dibawa judul Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka berkitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiwerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan dan raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka kata raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.
Kemudian ia diarang dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka kata raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diarahnya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang ahli bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Kita bersyukur di hari ini karena kita boleh lagi beribadah sebagai suatu persekutuan Komisi Pelayanan Remaja di Jemaat Getsemani langsung. Walaupun untuk kesekian kalinya kita beribadah di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 yang sedang menjadi bencana besar di negara kita, bahkan di seluruh dunia, yang mengancam kehidupan kita, tetapi kita yakin dan percaya ini akan berakhir secepatnya dengan waktu Tuhan. Teman-teman remaja dan kakak pembina yang berkata oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini berbicara tentang ketulusan mendahului penghargaan. Oleh sebab itu, tema ini pun yang diangkat untuk tema mingguan kita di sepanjang hari ini yang berakhir di hari ini. Ketulusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kesungguhan dan kebersihan, dalam hal ini hati dan kejujuran. Ketulusan adalah salah satu karakter hidup yang harus melekat pada diri setiap orang percaya dan dinampakkan dalam segenap hidup. Tentu segala sesuatu yang didasarkan pada ketulusan akan mendapat penghargaan dan perhatian baik dari manusia dan dari Tuhan. Namun dewasa ini ketulusan sukar ditemukan. Banyak orang yang meraih sesuatu tanpa pengorbanan yang tulus. Bahkan adanya persaingan yang tidak sehat, mengejar harta, jabatan, status, sehingga penghargaan yang seharusnya didapat dari perbuatan yang tulus justru didapat dari muslihat dan kecurangan. Pembacaan kita menyaksikan tentang penghargaan yang didapat oleh Mordekai oleh karena ketulusannya. Ia mendapat penghargaan dan penghormatan dari Raja Ahasuerus. Ia mendapat penghormatan tersebut bukan karena ia adalah orang terdekat Ratu Ester atau karena tipu muslihat dan kecurangan, tetapi karena perbuatannya yang tulus. Ia menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan oleh dua sida-sida raja, yakni Bigtan dan Teres, sehingga raja selamat, dan kejadian itu dicatat dalam kitab sejarah. Kita dapat membaca itu dalam kitab Ester pasal 2 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara, saat raja tidak bisa tidur itu merupakan kegelisahan akan suatu beban, sehingga ia pun teringat bahwa ia belum memberikan penghargaan atas ketulusan Mordekai. Haman yang membenci Mordekai karena tidak menyembahnya saat ia lewat berencana membunuh Mordekai, sehingga ia datang ke hadapan raja untuk memberitahukan hal tersebut. Namun ia mendengar bahwa raja akan memberi penghargaan kepada seseorang. Ia mengira dirinya lah orang tersebut, namun ternyata bukan. Padahal ia telah memberi pendapat untuk penghormatan tersebut kepada raja, sehingga ia harus melakukan semua pendapatnya itu
terhadap Mordekai tanpa kelalaian dari satu kata pun. Teman-teman remaja dan pembina, sungguh luar biasa penghargaan yang didapat Mordekai berkat ketulusannya. Kalimat bijak, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai, berlaku bagi Mordekai. Itu pun akan berlaku bagi kita jika kita melakukan segenap hal dalam hidup kita dengan ketulusan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita pun harus melakukan ketulusan itu. Mungkin kita bertanya-tanya, apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan dengan ketulusan dalam keadaan kita sekarang ini. Yang pertama, ketulusan menolong sesama yang membutuhkan kita dengan berbagi kelebihan berkat yang ada pada kita. Yang kedua, mendengar bahkan melakukan himbauan pemerintah dan gereja, karena pemerintah adalah wakil Allah. Perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, social dan physical distancing, memakai masker saat keluar rumah, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan, bukan hanya melindungi diri kita, tapi keluarga dan orang lain. Ketiga, mendoakan tenaga medis, pemerintah, semua yang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk memutus mata rantai COVID-19. Bahkan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena penyakit ini. Kita pun bersyukur di hari ini sebagai seorang siswa, bahkan mahasiswa, hari ini pun kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan berarti bagi kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Pergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini lewat orang tua kita untuk belajar dengan Dia. Rayalah impian kita setinggi langit, tentu dengan ketulusan dan kebenaran yang berdasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan hal tersebut dengan ketulusan, ingatlah, suatu saat sesuai rencana Tuhan, pandemi ini akan berlalu. Karena Tuhan yang mengizinkan, Tuhan pula yang akan memulihkan kita dan memulihkan dunia ini. Teruslah berharap kepada Tuhan, tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyi bersama-sama Kecaplah dan Lihat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami di malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan bersama, menyanyi bersama, berdoa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami di malam hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur karena di hari ini kami boleh lagi membaca serta merenungkan firman. Kiranya
firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat yang benar dengan ketulusan hati kami, yang semua itu dilandaskan hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman ini boleh kami praktekkan, bahkan boleh kami bagikan kepada sesama kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami sedang memberikan persembahan. Itu merupakan berkat yang Engkau berikan kepada kami lewat orang tua kami, bahkan dari kami masing-masing. Engkau memberkati pemberian kami untuk dimakan dalam pelayanan terlebih khusus jemaat kami, jemaat Gereja Getsemani Langsung. Kami berdoa untuk komisi pelayanan remaja di jemaat kami. Engkau memberkati mulai dari penatua, komisi yang ada, para pembina remaja, pimpinan-pimpinan kelompok ibadah, sampai semua remaja. Engkau memberkati kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam kami menjalankan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami, bahkan tugas tanggung jawab masing-masing kami. Bapa, bagi jemaat kami, Engkau memberkati mulai dari kolom 1 sampai kolom 21. Engkau memberkati kami di saat-saat kami tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Engkau menjaga kami, menaungi kami, agar kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai berada di kelurahan kami. Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Engkau bebankan kepada mereka. Kiranya mereka mulai melaksanakan semuanya itu hanya berkat campur tangan Tuhan saja. Bapa, kami sedang merasakan suatu hal yang sebelumnya tidak kami rasakan, pandemi COVID-19. Engkau memberkati kami, seluruh warga masyarakat, warga jemaat. Kiranya kami boleh mendengarkan, bahkan melakukan himbauan-himbauan pemerintah dan gereja untuk melakukan sebagian besar kegiatan kami di rumah kami. Engkau memberkati kami, bahkan berkatilah para tenaga medis, mereka yang sementara berjuang menangani para pasien, bahkan mencari obat yang tepat, jalan keluar, sehingga pandemi ini boleh berakhir. Bapa, Engkau berkati kami, lindungi kami, jaga kami. Kiranya kami tetap sehat, bahkan bagi mereka yang sudah terkena penyakit ini, bahkan penyakit-penyakit yang lain, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Berikan mereka yang sedang berjuang di garis terdepan kemampuan, kekuatan yang ekstra, agar apa yang mereka jalankan boleh dijalankan berkat campur tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, sesuai dengan waktu Tuhan, pandemi ini akan berakhir, karena Engkau yang mengizinkan, Engkau pula yang akan memulihkan dan menolong kami. Bapa, di hari ini pun kami merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kiranya kami menggunakan kesempatan waktu ini untuk terus menimba ilmu, menambah kecakapan kami dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kami gunakan dengan baik di masa depan nanti dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau berkati semua orang yang berada dalam suatu bingkai, dalam bingkai pendidikan. Kiranya negara kami semakin maju, pendidikannya semakin berjaya. Engkau berkati kami, Bapa, seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di hari ini, bahkan di hari-hari kehidupan kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih dan pertolongan. Sambutlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perenjaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini. Sebagai lagu penutup, kita nyanyi bersama-sama Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita semua, jemaat Getsemani Langsung, Komisi Pelayanan Remaja, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih dan selamat bersatu Tuhan Yesus.